Selamat siang, teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi tentang karakteristik peserta didik. Nah, berikut laporan hasil observasi yang saya lakukan di SD Negeri 1 Sidowaya. Lanjut. Nah, di sini identitas sekolah itu di SD 1, SD Negeri 1 Sidowaya, Start Negeri, bentuk pendidikan. Nah, saya melakukan penelitian di kelas 4 menggunakan kurikulum Merdeka pada hari Senin Januari 2. Mbak Pipit, lanjut. Nah, identitas peserta didik itu observasi di SD Negeri 1 Sidowaya melalui observasi pada proses pembelajaran dengan jumlah peserta didik itu 8 peserta didik, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Lanjut, Mbak. Nah, di sini ada tabel nama-nama peserta didik yang saya observasi. Jumlahnya ada 8. Lanjut, Mbak. Nah, perkembangan kognitif yang pertama itu tentang aspek teori perkembangan kognitif. Itu saya mengambil 3 indikator, memberikan contoh sesuai dengan pengalaman sendiri, dapat menyimpulkan materi pembelajaran, dan menyebutkan refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan hari ini. Nah, hasil observasinya itu semua peserta didik dapat memberikan contoh sesuai dengan pengalamannya sendiri. Kemudian dari 8 peserta didik, terdapat 4 peserta didik yang menyimpulkan materinya itu kurang tepat. Itu ada aspek, kemudian hasil observasinya itu dari 8 peserta didik terdapat 2 peserta didik yang kurang menunjukkan rasa percaya diri. Kemudian semua peserta didik tidak putus asa dan dapat bekerja sama dengan teman yang lainnya. Lanjut, Mbak. Yang ketiga itu aspek teori perkembangan bahasa. Di sini ada 3 indikator juga. Nah, hasil observasinya itu terdapat 2 peserta didik yang kurang dapat berkomunikasi dengan guru. Kemudian semua peserta didik mampu membaca dan menulis dengan rapi. Yang keempat itu ada aspek teori perkembangan moral. Di sini ada 5 indikator. Hasilnya itu semua peserta didik dapat terbiasa mengucapkan terima kasih, kemudian membiasakan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian semua peserta didik dapat menghargai satu peserta didik yang kurang memiliki rasa tanggung jawab. Lanjut, Mbak. Nah, yang kelima itu aspek perkembangan fisiologis. Itu ada 3 indikator, terus hasil observasinya itu semua peserta didik mengalami pertumbuhan tinggi dan berat badannya sesuai dengan usianya. Kemudian semua peserta didik memiliki rambut yang rapi. Lanjut, Mbak. Yang keenam ada belajar. Lanjut, Mbak. Nah, yang aspek yang ketujuh itu aspek etnik dan kultural. Di sini ada 4 indikator. Hasil observasinya itu peserta didik memiliki rasa toleransi yang kuat, kemudian melaksanakan sholat secara bersama-sama, terus mengetahui pengetahuan yang cukup tentang kebudayaannya, dan memiliki rasa toleransi yang baik terhadap budaya yang ada di sekitar mereka. Yang kedelapan itu ada aspek sosial. Aspek status sosial. Di sini ada 3 indikator, terus hasil observasinya itu semua peserta didik di kelas 4 itu menggunakan, kemudian memiliki uang saku di atas 5.000, dan tidak semua peserta didik itu memiliki fasilitas penunjang belajar seperti handphone dan laptop. Lanjut, Mbak. Yang kesembilan itu ada aspek minat belajar. Di sini ada 2 indikator. Nah, hasilnya itu semua peserta didik memiliki rasa senang ketika belajar. Kemudian semua peserta didik juga mendengarkan penjelasan dari guru dan mencatat materi pembelajaran dengan rapi. Lanjut, Mbak. Yang ke-10 itu ada aspek kemampuan awal. Di sini ada 2 indikator. Hasilnya itu peserta didik aktif menjawab pertanyaan pemantik dari guru. Kemudian mampu mempersiapkan diri sebelum pembelajaran dimulai. Lanjut, Mbak. Nah, yang ke-11 itu ada aspek gaya belajar. Di sini ada 2 indikator, terus hasil observasinya itu semua peserta didik sangat tertarik pada saat guru menampilkan video pembelajaran. Kemudian semua peserta didik tertarik memperagakan senam atau tarian yang dicontohkan oleh guru. Nah, dari aspek-aspek
yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulannya itu peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sidowaya itu dengan rentang usia 10-11 tahun sudah mulai memiliki pemikiran yang logis, meskipun masih terdapat 2 peserta didik yang masih memerlukan bantuan guru pada saat mengungkapkan pendapatnya. Nah, pada tahap ini peserta didik juga mulai berpikir tentang hal-hal yang konkret dan spesifik. Berdasarkan hasil observasi di kelas 4 SD Negeri 1 Sidowaya, secara umum menunjukkan perkembangan karakteristik yang relevan. Dilihat dari perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan sosio-emosional, perkembangan bahasa, perkembangan moral, dan motivasi belajar. Peserta didik di kelas 4 SD Negeri 1 Sidowaya juga memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, di sini terdapat dokumentasi atau foto-foto pada saat dilakukannya observasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Silahkan apabila ada pertanyaan dan saran. Terima kasih. Saya mau memberikan sedikit beberapa masukan dari hasil aku baik. Hanya saja ada beberapa yang memang menurut saya itu perlu digabungkan atau lebih diperinci kembali, karena ini kan ada 8 siswa. Iya. Itu secara terperinci dan keseluruhannya, tapi alangkah baik. Bagaimana mengetahui bahwa peserta didik yang Anda observasi itu rasa percaya? Pada saat saya observasi itu, yang pada bagian peserta didik memiliki rasa percaya diri yang kurang itu, terdapat beberapa peserta didik yang pada saat guru memberikan pertanyaan itu cuma diam aja dan tidak menjawab gitu. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih. Sama-sama, terima kasih sarannya. Ada pertanyaan lainnya, teman-teman? Ya, aku ya, Mbak. Ya, Mbak Ganes. Untuk sarannya dulu, itu mungkin di Mbak, indikatornya. Ya. Jadi gaya belajarnya itu siswa, indikatornya itu yang apa? Visual, auditif, kinestetik, atau reading and writing, kayak gitu ya, Mbak. Ya. Mungkin itu sama yang perkembangan motoriknya tadi belum itu ya, Mbak? Belum dimasukkan ya? Iya, mungkin itu aja sih sarannya. Terus pertanyaannya, bagaimana cara guru mengobservasi indikator dari gaya belajar itu? Pada saat saya observasi dari respon peserta didik pada saat guru menggunakan media pembelajaran pada saat pembelajaran tersebut, gitu, Mbak. Responnya itu apakah anak tersebut semangat, antusias, atau hanya diam saja gitu. Gitu, Mbak. Oh iya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Saya, Mbak. Ada lagi teman-teman? Oh ya, Mbak. Mbak Ayunda mau tanya, bagaimana cara mengobservasi indikator tentang minat belajar peserta didik? Begitu, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Cara mengobservasinya, Mbak. Aspek minat belajar itu saya melihat dari ekspresi peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran. Itu ada yang cuma biasa aja, ada yang sangat semangat gitu. Kemudian sama saya melihat dari tingkah laku peserta didik. Jadi pada saat guru menyampaikan pertanyaan itu, siswa itu semangat duluan menjawab pertanyaan guru gitu, Mbak. Gitu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Bagaimana peran seseorang guru dalam mendidik siswa yang mempunyai keterbatasan dalam pembelajaran? Peran guru dalam mendidik siswa pada memiliki kekurangan dalam pengetahuannya itu dengan cara yang pertama tuh menanamkan rasa percaya diri kepada siswa, kemudian membantu siswa itu dalam menyampaikan materinya itu menggunakan media-media pembelajaran yang menarik seperti itu, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Saya, Mbak. Ya, Mbak. Apakah sudah jelas suara saya? Ketika menghadapi siswa yang perbedaan pendapat di kelas, baik itu dalam seluruh orang atau siswa ataupun di dalam diskusi kelompok, bagaimana cara Anda mengatasi perbedaan pendapat jika ada anak yang berbeda pendapat? Terima kasih. Ya, cara saya mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan pendapat itu dengan cara membiasakan pada peserta didik itu untuk terbiasa mendengarkan pendapat orang lain. Jadi secara bergantian itu peserta didik mendengarkan pendapat dari orang lain dulu. Kemudian setelah mendengarkan itu nanti kita berdiskusi dan mencari jawaban atau mencari titik tengahnya dari persoalan tersebut gitu, Mbak. Oke, Mbak, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada lagi yang bertanya teman-teman atau saran? Kalau tidak ada, terima kasih masukan, saran, dan pertanyaannya dari teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.